Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Pemirsa, tahapan pemilu sudah dimulai. Kemarin tanggal 1 Agustus tahun 2022 sudah dibuka pendaftaran untuk partai politik peserta pemilu yang nantinya akan dibuka sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. Pertanyaannya di sini, bagaimana netralitas sebuah media, khususnya media penyiaran dalam menyiarkan menjelang pemilu tahun 2024 nanti? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema ujian netralitas media. Dan sudah hadir narasumber saya hari ini, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Bapak Hefriyadi Esos MA. Apa kabar Pak Hefriyadi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang berjumpa kembali. Selamat ini atas terpilih atau apa dipercayanya Pelantikan dan terpilihnya. Pelantikan dan terpilihnya dan dipercaya menjadi Ketua KPID Sumatera Selatan. Apalagi nanti menjelang pemilu tahun 2024. Oke, nah ini menarik karena tema kita ini netralitas media penyiaran. Ya Pak Hefriyadi, kita sudah mulai tahapan-tahapannya, sudah mulai. Saya meyakini KPID juga sudah mulai melakukan sosialisasi begitu ya untuk menjelang tahun 2024 ini. Bagaimana langkah awal dari KPID sendiri? Ya, KPID kalau memang untuk saat ini karena kita ini kan ada KPI pusat begitu ya. Jadi nanti kita ini gugus tugas di pemilu 2024 karena 2019 kemarin kita gugus tugas juga KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers gitu ya. Nah, kita nanti keempat lembaga ini ada MOU. Nah, di MOU itu nanti sudah ada poin per poinnya mengenai tugas masing-masing dari lembaga itu. Nah, kami posisinya di KPI tentu mengawasi persoalan konten media dan lembaga penyiarannya. Jadi kami tidak personal calon-calon yang ikut dalam kontestasi politik 2024 ya. Tapi kami lebih kepada personal lembaga penyiarannya. Ya, belajar dari pengalaman kemarin di 2019 kami juga gencar gitu ya ke KPU dan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ya terkait soal konten iklan, lalu yang kedua terkait soal legalitas dari lembaga penyiaran. Karena ini berkaitan dengan iklan yang diberikan oleh KPU untuk calon-calon yang akan beriklan begitu ya, berkampanye di media khususnya lembaga penyiaran. Nah, kita ini kan KPI ini itu tugasnya mengawasi lembaga penyiaran yang memiliki frekuensi, artinya ada televisi dan radio. Jadi di luar itu untuk media sosial itu tidak ke kita. Ya, tapi TV dan radio itu diawasi oleh KPI. Media sosial baliknya ke? Media sosial jatuhnya individu Undang-Undang ITE ke Kementerian Kominfo. Oke. Ya, mudah-mudahan di kami juga nih nanti. Iya, kita nggak tahu ya. Tapi kan berat kan gini, media kadang-kadang kan media maksudnya mensinergikan antara media penyiaran, biasanya konten media penyiaran dia akan mensinergikan ke media sosial. Biasanya seperti itu ya, tapi tetap fokusnya di media penyiaran semua. Jadi apa yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran, televisi dan radio itu menjadi ranah kami. Jadi kalaupun nanti dari medsos atau viralnya di media sosial dari TV ya kalau memang dianggap, karena kan versi Undang-Undang ITE dengan kami Undang-Undang 32 itu beda. Nah, kami acuannya dari turunan Undang-Undang 32 tahun 2002 itu adalah adanya standar program siaran namanya regulasi untuk TV itu P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, itu yang menjadi acuan kami. Di dalam P3SPS ini juga sebetulnya sudah dibahas poin mengenai pemilu. Tetapi memang secara umum, tidak secara detail. Nah, maka di dalam MOU antara KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers itu nanti akan bicara soal detail bagaimana nanti soal waktu iklannya, kemudian materi kampanye seperti apa gitu ya. Kalau memang dianggap provokatif ya kita akan tegur lembaga penyiarannya. Ya, jadi 2019 kemarin alhamdulillah karena kita gencar komunikasi dengan KPU dan Bawaslu, tim sukses, kemudian KPU juga di daerah yang pilkada kemarin ke kita konsultasi soal
iklan kampanye. Boleh atau tidak gitu ya. Sebetulnya kami ini sudah ditayangkan ya ranah kami, tetapi mereka lebih berkonsultasi supaya sama-sama nyaman begitu ya, sama-sama enak, lembaga penyiarannya juga tidak kita kena semprit, kemudian calonnya juga begitu. Jadi ya kita sama-sama bersinergi untuk supaya memang pemilu ini betul-betul damai begitu, tidak Ada provokatif. di tahun 2019 kemarin, Pak. 2019 kemarin ada beberapa bahasa redaksional di iklan ya, materinya ya kami anggap itu provokatif dan mengarah kepada pelanggaran P3 SPS. Oh. Ya, jadi itu kami untuk diganti dengan kalimat atau kata-kata yang lain supaya ini tidak terkesan provokatif. Radio atau TV kemarin ya? Ke TV. Oh, TV. Ya, Oke. TV lokal, kemudian radionya juga ada 2 waktu itu mau diiklan. Tapi ini tim ses ya yang ke kita kemarin. Tim sukses konsultasi ke kita untuk ini kira-kira melanggar atau tidak kalau kami materinya seperti ini. Jadi kita berdiskusi seperti itu. Padahal ya kalau kami sih. Jadi belum ada temuan ya, lebih ke diskusi kah? Ya, diskusi dulu di awal. Jadi kami ini sebetulnya sudah tayang, baru kami yang menegur gitu ya. Jadi kita tuh di hilir bukan di hulu. Nah, kalau LSF kan lembaga sensor film itu kan sebelum tayang mereka mensensor dulu. Kalau kami setelah tayang baru kami temuan dari kita ya. Baru temuan dari kami. Pakainya P3 SPS acuan kami. Acuannya gitu. P3 SPS itu. Oke. Ada bahasa, lebih ke bahasa ya kalau itu yang ngelihatnya kalau di tahun 2019 kemarin. Kemarin ke redaksional bahasa. Kalau dari sisi visualnya tidak ada bermasalah ya kalau kemarin. Jadi lebih ke bahasa, kita takut ini provokatif, nanti akan ada ya kontra begitu ya, kita kan tidak menginginkan itu karena maka judul hari ini yang menarik bagi saya karena adalah netralitas gitu ya. Jadi media itu harus berimbang ketika menyiarkan partai A juga harus menyiarkan partai B gitu ya. Jadi berarti bukan cuma iklan ya, kalau tadi kan kita ngomongnya iklan ya Pak ya, kita ngomongin bahasa iklan tetapi juga isi dari berita. Isi ya, newsnya juga kita itu. Jadi kalau memang newsnya dianggap terlalu membela, itu kan Pilpres 2014-2019 itu bagian dari refleksi media kita. Begitu ya, khususnya di level nasional, melihat bagaimana orang-orang awam yang mungkin tidak paham soal media juga sudah bisa berkomentar mengenai oh TV ini pihaknya ke sini, oh TV ini pihaknya ke situ. Nah itu biasanya jadi, seperti itu. Ya, ini yang jadi catatan kita supaya ke depan ya di 2024 ini betul-betul clear selesai persoalan itu. Apalagi pemilik stasiun merupakan salah satu orang yang ada di dalam partai politik. Nah ini yang kita mindset masyarakat. Nah itu artinya yang harus menjadi PR besar ya dari KPID. Ya kami ini menginginkan adanya laporan dari masyarakat. Nih masyarakat ini kan mungkin masih belum banyak yang paham. Sudah sekian belas tahun KPID berdiri ini masih banyak. Ini KPI apa gitu. Maka kebetulan saya di bidang kelembagaan, jadi memang gencar sosialisasi melalui kegiatan literasi media di masyarakat. Kami terjun untuk menyampaikan ini KPI. Jadi aduan soal program konten berita, hiburan, pendidikan itu silahkan kalau memang melanggar laporkan ke kami. Nah apalagi ini persoalan politik. Menjelang 2024 ini sudah panas nih kan. Sudah aura panasnya sudah mulai muncul gitu ya dari ya belum ditetapkan calon baru daftar aja. Baru daftar partai begitu ya, belum calonnya belum ada, tapi hiruk pikuk politiknya sudah kita rasakan hari ini aura-auranya. Nah, maka media ya perlu betul-betul memang independensinya betul-betul dijaga begitu ya. Ya kami tetap hari ini masih mengacu pada P3 SPS dulu karena memang belum ada himbauan dari KPI pusat turun surat ke kami gitu. Sejauh ini masih seperti itu ya, karena masih awal-awal juga, kemudian juga masih pedoman terhadap undang-undang penyiaran itu ya. Undang-undang penyiaran 32. Undang-undang penyiaran. Nah, saya tertariknya teknisnya sih Pak. Bagaimana sih teknis dari kita, dari KPID sendiri untuk mengawasi ini, apalagi kita Sumatera Selatan sangat luas sekali, frekuensi radio juga sampai ke daerah-daerah gitu ya. Kalau TV, mungkin TV ada beberapa ya, nah tapi kalau misalnya radio ini gimana? Ya ini, hari ini tadi saya makanya agak kelupaan ya, kasihkan lagi buat materi untuk radio, karena radio ini kan luput dari pengawasan kita gitu ya. Pengawasan artinya kita ini ada alat monitoring di KPID ini yang memantau siaran televisi itu 24 jam. Jadi kita record itu 24 jam, nanti kalau memang besok
atau malam ada kesalahan, maka pagi-pagi staf ini kan sudah buka recordan yang semalam itu nanti dilihat. Masih manual ya Pak? Maksudnya masih dilihat kita sebagai orang, oh ini ada salah bahasa gitu ya? Ya, belum ada. KPI pusat aja masih seperti itu ya, masih dilihat gitu ya. Jadi nanti dilihat kesalahannya apa. Kesalahannya apa, lalu kita diskusikan dengan komisioner yang lain, maka kalau memang dianggap itu melanggar, maka kita kasih teguran tertulis terhadap lembaga penyiarannya. Itu yang kita lakukan. Nah, radio ini kita agak karena alat monitoringnya kita tidak punya. Ya, jadi memang radio ini di bidang isi siaran, pengawasan isi siaran itu mengawasinya ya turun ke lapangan langsung. Nah, maka ini saya tadi lagi buat ini di Palembang ini, target saya radio 2 bulan ini diawasi detail. Jadi kami akan nge-record dalam waktu seminggu, Senin sampai hari Minggu, radio-radio yang ada di Palembang dulu, baru nanti ke daerah untuk soal penyiarnya, etika penyiarnya, kemudian materinya, kemudian ya terkait menjelang pemilu 2024 ini apakah sudah ada yang curi-curi start gitu ya, walaupun memang belum ditetapkan sebagai calon, tapi pasti sudah ada niatan mencalonkan, itu kan bisa nanti bersosialisasi atau berkampanye di situ. Nah, itu kalau memang dianggap personalnya melanggar, saya pikir misalkan tadi bahasan yang provokatif, kemudian sara gitu ya. Nah, itu akan kita tegur lembaga penyiarannya. Bukan hanya soal bukan hanya soal pemilu nanti tahun 2024. Ini menarik sih sebenarnya, karena saya juga membahas pada saat saya tesis tuh mengawasi radio-radio bersama dengan KPID waktu itu saya melihat itu. Ternyata memang kendalanya di situ Pak ya, karena memang apalagi radio-radio ini memonitoringnya selain masih manual seperti itu juga tak terjangkau gitu ya, yang ada frekuensinya itu, apalagi daerah-daerah gitu Pak ya. Agak kesulitan kita menjangkau daerah karena kami tidak bisa mendengar radio di Linggau misalkan gitu ya. Frekuensinya nggak nyampe. Makanya kita ini fokus di Palembang dulu, kita akan evaluasi, kita akan panggil radio karena ya nanti berkaitan dengan 2024, kita juga bagian dari materi kita untuk soal pemilu. Gitu, walaupun pusat belum ada, tapi kita sudah mengingatkan radio untuk soal netralitas tadi. Anda ini berada di ranah independen begitu. Karena juga kalau misalnya di daerah-daerah itu kampanye melalui radio itu juga masih cukup tinggi. Iya, gitu ya, kalau masih di daerah itu ya. Kita akan break dulu nih Pak Efriadi. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 4544. Tetaplah bersama kami. TPRI Media Pemersatu Bangsa. Brigade Lestari. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Ujian netralitas media masih menjadi tema kita di siang hari ini.
Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711-311-454. Tahapan pemilihan umum di tahun 2024 sudah dimulai di tahun 2022 itu. Lalu bagaimana kita akan mengawalnya ini bersama-sama, salah satunya bersama dengan KPID Sumatera Selatan gitu. Kalau 2019 Pak Hefriyadi ini ada temuan kah kalau soal radio? Tadi kita masih bahas radio ya. Ya, kalau radio kita tidak menemukan ini ya, pelanggaran-pelanggaran ya, karena memang sudah ada sosialisasi juga, kemudian surat edaran dari KPI itu juga disampaikan kepada lembaga penyiaran yang ada di lokal gitu ya. Kita juga berkoordinasi, berkomunikasi dengan mereka untuk menjaga betul-betul menjaga netralitas itu gitu. Kalau di kasus kita di lokal Sumatera Selatan kemarin tidak ditemukan begitu ya untuk kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran itu, tapi ya itu tadi awalnya soal redaksional materi-materi iklan itu saja yang memang ada ya provokatif begitu-gitu ya. Kita ngomongin SARA nanti itu kita agak ngeri-ngeri juga gitu ya. Apalagi di era hari ini luar biasa betul itu ya, soal SARA, isu-isu seperti itu. Jadi memang itu tidak dimainkan di ranah pemilu begitu. Baik. Sudah hadir narasumber kami satu lagi, pemirsa, Dr. Ardian Saptawan. Beliau adalah pengamat sosial politik dari Universitas Sriwijaya. Selamat datang Pak Ardian, sehat silakan. Silakan Pak Ardian, silakan duduk. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kita ngomongin tentang ujian netralitas media menjelang pemilu tahun 2024 mendatang gitu ya. Kan kita sudah mulai tahapan pendaftaran partai politik yang akan mengikuti pertanggal 1 Agustus ya, kemarin. Artinya tahapan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 ini. Kita melihat gimana Pak kalau Bapak melihat sejauh ini netralitas media, khususnya media penyiaran. Tadi kami masih merefleksi sih sama Pak Hefriyadi di tahun 2019 tuh bagaimana gitu ya, apalagi nanti di 2024 tantangannya lebih berdinamika lagi di tengah era konvergensi seperti ini. Gimana Pak Ardian? Ya memang masalahnya agak kompleks ya, karena masalahnya media itu merupakan salah satu alat bagi mereka berkampanye gitu. Nah sekarang masalahnya istilah integritas dari media masanya. Betul, lembaga integritas tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga pers itu kan mempunyai tanggung jawab sosial ya. Bagaimana dia mengedukasi masyarakat salah satunya. Nah jangan sampai nanti karena timbangan komersilnya itu terlalu berat gitu sehingga mereka terperosok kepada suatu upaya pengaruhan masyarakat kepada suatu kelompok tertentu. Nah di sini makanya di sana harusnya jelas, misalnya kalau misalnya dia bagian advertorial misalnya, nah di sini oke, boleh gitu. Tapi jangan sampai dia menggiring masyarakat untuk dalam hal opini yang tidak sesuai dengan fakta. Nah itu yang berbahaya gitu. Karena bagaimanapun juga pers itu juga punya tanggung jawab selain masalah sosialnya kenegaraan masalahnya. Jadi mutu dari pemilihan umum itu ya, mutu daripada partai politik itu juga tergantung bagaimana persepsi yang diciptakan oleh dalam bentuk opini oleh media massa itu. Nah ini yang tanggung jawab ini mungkin ini akan cukup berat. Karena apa? Karena dalam keadaan seperti ini kita tahu semua ekonomi kita sedang terpuruk. Betul. Nah ya, begitu juga di pers itu, nah masalah godaan komersialisasi ini memang tinggi sekali gitu. Betul, tantangan ya, khususnya media penyiaran ini Pak Ardian. Tadi saya juga bertanya sih ke Pak Hefriyadi nih, media penyiaran ini kadang-kadang asumsi masyarakat pun juga berkembang. Pak Hefriyadi juga menyatakan orang-orang juga sudah berpikir ini TV ini, karena kita penyiar TV ini biasanya cenderung ke calon A atau B atau ke parpol A atau parpol B, apalagi mungkin salah satu pemiliknya juga salah satu anggota dari partai politik. Gimana Pak Ardian melihatnya? Jadi sebaiknya memang di dalam konteks itu ya, media massa itu berupaya untuk menekankan kecerdasan bangsa. Contoh begini, seseorang itu biasanya mereka itu tampil ya apa adanya. Dia kurang begitu paham mengenai media massa. Nah disinilah kita berusaha ya, media massa itu menggali ya, terutama penyiarannya ya, itu menggali potensi mereka. Itu yang jadi bukan masalah memberosokkan masyarakat kepada opini yang jelek, bukan. Mereka tuh punya potensi, cuma potensi itu tidak terlihat ya. Nah dari segi eye-catching-nya penyiaran, nah barangkali ini penting. Contoh misalnya begini, dia punya prestasi, ya. Nah, karena orang ini biasanya agak misalnya ada low profile gitu ya, kita yang mancing.
Kita mancing. Nah, sehingga masyarakat tahu, oh Bapak ini pernah ke sana, oh Bapak ini melakukan seperti itu, oh ide-idenya seperti ini gitu. Jadi masyarakat tahu, oh Bapak ini figurnya begitu. Jadi lebih kepada prestasi. Karena bagaimanapun juga suatu pemilihan umum yang baik itu adalah apabila masyarakat partisipatif sifatnya. Artinya itu bahwa masyarakat itu ikut serta ya karena adanya kepedulian dia dengan fakta yang jelas dari yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan itu juga menjadi terangkat gitu ya, menjadi terangkat dia. Nah, dalam hal ini kan kita netral. Itu netral. Jadi bukan memberikan suatu informasi-informasi yang sebenarnya tidak dilakukan gitu atau diikut-ikutkan. Nah, yang seperti yang kurang bagus gitu. Menarik adanya partisipasi masyarakat ya Pak Ardian dalam mengawal. Begitupun dengan KPID juga ya Pak Hefri ya, dia bagaimana mengajak masyarakat ini untuk sama-sama. Ya betul, seperti yang disampaikan Pak Ardian tadi ya, bahwa ini harus diangkat hal-hal yang positifnya. Ini kan kadang media punya kepentingan yang berbeda, itu lebih banyak mengangkat persoalan-persoalan yang negatifnya, karena ya media juga saya pikir harus mendorong bagaimana partisipasi pemilih begitu ya, yang misalkan kita di Kota Palembang ini dari mata pilih 1.200.000 yang memilih sekitar 750 sampai 800.000 begitu ya, ini kan luar biasa, ada sekitar 450.000 sampai 500 pemilih yang tidak memilih. Nah ini kenapa? Nah maka media juga punya peran itu. Tapi dalam hal ini semua calon atau semua partai politik itu disampaikan ya kepada publik begitu loh. Tidak hanya satu calon, tidak hanya satu partai politik, tapi semua disampaikan kepada publik sehingga biar publik yang menilai itu. Jadi dari tatanan bahasa redaksionalnya juga media juga harus betul-betul redaksional, karena bermain kata-kata ini juga menjadi catatan kami begitu ya, karena ada kata-kata yang memang mungkin kalau bahasa sekarang ini lebay begitu ya, tapi lebay ini ditangkap oleh masyarakat itu menarik begitu. Nah ini yang harus kita sampaikan. Kalau memang mau lebay semua, ya semua bahasa digunakan bahasa-bahasa yang lebay gitu. Partai A, partai B, atau calon A, calon B begitu kira-kira. Jadi sehingga masyarakat juga bisa menangkap. Artinya lebay dalam tanda kutip itu adalah bahasa yang memang bisa dicerna oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memahami dari calon-calon atau masing-masing partai politik itu seperti apa. Ya konteksnya saya pikir semua harus sama diperlakukan gitu ya. Tidak hanya satu orang saja atau satu partai politik saja, semua dilakukan sama oleh media. Nah, itulah yang netralitas itu ya. Netralitas. Oke, baik. Pak Ardian, di masa seperti ini, maksudnya di awal-awal menuju tahun 2024 pemilu ini, sebaiknya peran media khususnya penyiaran ini lebih ke apa ini Pak Ardian? Kita memberikan konten seperti apa yang harusnya tuh mengedukasi ini? Ya, dalam edukasi ini saya rasa sebaiknya media-media itu dia lebih mengedepankan ya sifat edukasinya itu. Jadi istilahnya itu melek politik. Jadi masyarakat itu tidak hanya disajikan bagaimana memilih pemimpin yang baik saja, tapi dia bagaimana hak dia sebagai warga negara dan kewajibannya. Nah itu paling penting. Jadi bagaimana kalau seandainya dia tidak memilih, bagaimana kalau dia memilih, begitu ya, bagaimana cara memilih, gitu ya, bagaimana masa depan ke depan. Nah jadi media juga jangan hanya melihat pemilih itu hanya masalah pencoblosan, gitu ya, tapi masalah bagaimana masa depan Indonesia ke depan, gitu ya, bagaimana persaingan kita dengan negara-negara tetangga. Nah itu harusnya diangkat. Sehingga nanti masyarakat menjadi masyarakat yang rasional. Jadi karena begini, pada hakikatnya pemilih itu ada tiga macam, ya. Ada pemilih yang disebut tradisional, rasional. Nah kemudian yang ketiga ini partisipatif. Ya. Nah yang tradisional itu cuma ngikut-ikutan aja. Nah yang rasional tuh dia memikirkan program. Ya, bro. Nah yang partisipatif ini paling penting karena dia itu adalah orang yang kritis. Artinya begini, begitu diangkat orang ini wah baik begini, dia mikir baiknya di mana ya? Kenapa ya berbuat begini? Nah itu yang menarik, itu yang hebat. Nah untuk mencapai ke sini, ini adalah suatu cita-cita. Kenapa? Dengan demikian maka kita bisa lihat di negara-negara maju ya, itu money politik nggak jalan lagi tuh. Kalau sudah masyarakat udah pinter gitu ya, udah ngerti dia bahwa pilihan mereka itu akan menggadaikan masa depan bangsa 5 tahun ke depan. Nah, dia mikir tuh apa artinya uang 100.000 dibandingkan dibagi 5 tahun ke depan gitu ya, apa maknanya, itulah harga diri Anda. Nah, dengan demikian dia akan berpikir. Nah, ini kalau bisa tapi jangan monoton nih media ya, agak sedikit kreatif lah gitu ya, sehingga menarik gitu ya, bagaimana membungkusnya sehingga menarik gitu, jangan sampai hanya monoton gitu ya. Nah sudah tuh begini, kita harus paham juga dalam masyarakat kita
masyarakat kita Sumatera Selatan ini yaitu kemampuan literasi kita itu lebih rendah dari nasional. Nasionalnya 3,9, kita 3,6. Maknanya apa? Orang Sumatera ini malas membaca. Iya. Nah, artinya di sini penyiaran itu penting, gitu. Nah, di situ harus tangkap. Jadi di satu segi kita lihat ada apa namanya kelemahannya, di segi lain, wah ini ada ininya nih. Nah, di sini harusnya diperkuat. Jadi penyiaran sebenarnya ininya besar sekali nih. Ya, sekarang contohnya misalnya di apa mobil-mobil radio muncul nunggu macet di mana-mana, radio Betul. itulah kawannya gitu. Iya. Nah, di sana di TV juga begitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada ruang yang sangat bagus ya untuk mereka melakukan peran tersebut. Nah, tinggal sekarang sejauh mana kreativitas itu di dalam bungkus. Jadi jangan monoton. Misalnya kampanye aja gitu ya. Gimana misalnya kalau dibentuk dalam bentuk apa tuh sandiwara tradisional, dul muluk, misalnya kan diskusi-diskusi anak muda misalnya. Nah, ini mungkin menarik ini. Betul. Gitu. Iya. Iya, jadi memang isinya apa ya, mumpung masih 2 tahun, sekitar hampir 2 tahun lagi ya Pak. Artinya Iya, bagaimana kita khususnya media penyiaran itu tuh membagi informasi yang edukatif seperti itu. Betul. Ya. Nah, sebagai contoh sih saya tambahkan dikit begini. Sekarang kan verifikasi partai politik ya, itu di pusat itu sudah terdaftar di Depkenham itu 67 parpol. Nah, ini harus udah mulai edukasi nih. 67 ini maknanya kita hebat atau kita nggak mau ini nih, nggak mau musyawarah nih. Nah, kan beda dikit partai baru. Nah, ini masyarakat boleh dilempar nih sehingga masyarakat mikir gitu dari awal. Oh begitu ya. Nah, edukasinya jangan sampai waktu pada pemilihannya saja dari awal gitu. Jadi masyarakat tertarik. Nah, sehingga nanti kalau memang partai itu kuat, bagus gitu ya, masyarakat pilih meskipun dia partai baru. Tapi kalau seandainya cuma ikut-ikutan saja, cuma untuk meriah saja, masyarakat juga ngerti. Betul. Nah, cepat-cepat ini dihabisin oleh masyarakat sendiri. Karena apa? Ya supaya jangan membuat inefisiensi pemilihan umum. Bisa bayangkan 76 itu kalau masuk semua. Ya begitu besarnya. Besar kertasnya. Itu kertasnya. Tapi saya sepakat juga sih Pak Ardian. Maksudnya mulai dari sekarang karena banyak sekali masyarakat itu yang nggak tahu. Karena kan kita pemilu ya. Yang mana DPD itu apa, DPRD itu seperti apa. Ya, banyak sekali betul. surat suara yang harus itu kan mereka banyak yang awam belum ya, tahu, yang ya, tidak paham itu. Ini mulai dari situ ya kita mulai pendidikan politik mulai itu dan salah satunya fungsi media penyiaran di mana Pak Heprid? Iya, yang saya sampaikan tadi bahwa edukasi ke masyarakat itu menjadi penting gitu ya. Tidak hanya ngomongin soal popularitas saja, tapi kita bicara soal tadi memang harus visioner betul-betul, bukan dari konteks personal tapi partai politiknya seperti disampaikan Pak Ardian tadi ya. Ini ada banyak partai politik nih hari 60-an lebih gitu. Ini apakah memang tidak sepakatnya tadi musyawarah kita tidak temukan, akhirnya orang membuat partai politik sendiri-sendiri gitu. Kita terima telepon dulu nih Pak Heprid dan Pak Ardian. Selamat siang, Suara Sriwijaya. Halo. Oke, kita promo dulu. Kalau begitu silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0711311454. Setelah promo berikut ini tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda.
Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Ujian netralitas media masih menjadi tema kita di siang hari ini. Silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Saya masih ke Pak Hefriadi tadi ya. Kalau dari KPID Sumatera Selatan ya, maksudnya punya diskresi sendiri nggak? Maksudnya mengatur untuk konten-konten media-media lokal itu untuk mengedukasi, ada syarat-syaratnya atau memang sudah ada di dalam P3SPS ya Pak? Ya, kalau untuk mengedukasi itu saya pikir tidak spesifik begitu ya. Tapi memang secara teoritis ya media juga punya peran untuk mengedukasi. Maka di dalam program yang umum untuk dalam lembaga penyiaran itu adalah soal informasi, kemudian pendidikan dan hiburan begitu ya. Nah, ini tinggal persentasenya yang mana yang banyak. Tapi biasanya memang hiburannya itu kalau pengajuan proposalnya nggak begitu banyak begitu ya, lebih pada konteks edukasi. Jadi memang lembaga penyiaran punya tanggung jawab itu. Nah, sekarang bagaimana mendorong mereka untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, kami KPID dalam mungkin di Oktober ya atau di akhir September itu akan ada program workshop gitu ya untuk peningkatan SDM di lembaga penyiaran. Nah, ini nanti kita akan sentuh juga mengenai dorongan-dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di 2024 ini sehingga pemilih itu meningkat, lalu pemilih tadi juga menjadi cerdas begitu ya, memahami bagaimana partai politik itu, bagaimana kemudian calon-calon itu gitu ya, capres, kemudian gubernur, wali kota, bupati, kemudian calon legislatifnya biar bisa dipahami secara detail gitu ya, bagaimana ke depan. Jadi jangan lagi rakyat ini
dinilai dengan angka gitu ya Pak ya. Tapi betul-betul bagaimana kemudian memang ada timbal balik apa yang diberikan oleh masyarakat terhadap misalkan calon presiden ya nanti atau presiden terpilih di 2024 nanti. Nah, KPID sendiri hari ini ya memang sedang ya kami baru dilantik ini masih ini Pak ya masih panas-panasnya 1 minggu ya. masih semangat-semangatnya begitu ya. Ini kita akan coba untuk evaluasi khususnya radio karena radio di daerah ini kan tidak sulit terjangkau oleh kami begitu ya karena kami harus ke daerah itu baru kami bisa mendapatkan bagaimana konten-kontennya. Ini kita harus antisipasi supaya tidak ada calon bupati, kemudian wali kota, gubernur gitu yang curi-curi start dari hari ini yang sudah mengarah-ngarah kepada kontestasi di 2024 begitu. Nah, ini yang kita meskipun belum mendaftar secara resmi begitu ya, tapi kalau sudah mengarah-ngarah itu ya kita akan semprit, kita akan lakukan teguran ke lembaga penyiarannya itu karena kapasitas perorangan itu adalah Bawaslu begitu ya. Calon-calon itu kami ke lembaga penyiarannya memberikan teguran pertama karena ini juga catatannya adalah soal materi. Nah, apa yang disampaikan tadi bahwa kalau memang editorial ya sampaikan begitu. Nah, ini kan kalau berani bayar mahal media itu nah ini yang kita jadi catatan begitu ya. Ini karena ya media mau tidak mau yang swasta khususnya itu kan income-nya dari iklan. Gitu ya, dari iklan. Nah, maka apapun yang nanti yang beriklan nanti tetap asal masuk gitu ya nominalnya ya bisa ditayangkan. Nah ini yang kita takutkan nanti ini jadi sponsor salah satu calon menjadi sponsor program lalu dia menyampaikan persoalan-persoalan kampanye terselubung tadi. Nah itu yang kita akan lakukan teguran keras kepada lembaga penyiaran. Nah untuk itu maka kita antisipasi dulu. Maka 2 bulan ini saya fokus ke Kota Palembang. Nanti bulan berikutnya di Oktober awal kita akan ke daerah, ya karena di daerah ini ada sekitar 3-4 radio lah, tapi rata-rata hampir 2 ya, nggak begitu banyak radio itu. Setiap kabupaten setiap kabupaten. Nah itu yang kita berikan nanti edukasi ke mereka bahwa kita boleh ya gitu ya mencari materi untuk iklan, tetapi tolong dikedepankan soal netralitas medianya dari sisi redaksional, tata bahasanya, kemudian visualnya, kemudian bagaimana penyiar yang menyajikan sesuatu itu supaya memang betul-betul ini media mengedepankan persoalan kontrol sosialnya begitu ya, edukasi kepada masyarakatnya. Itu saya pikir kalau di kami KPID ini. Oke. Baik, ke Pak Ardian. Pak Ardian, kalau Pak Ardian melihat konten berita ini ya, kita isi konten berita karena kan kalau kita lihat iklan kemudian atau hiburan-hiburan yang mungkin mengarah ke itu. Tapi kalau misalnya konten berita kadang-kadang nih partai politik satu memang lebih menarik karena memang agak banyak isunya gitu ya di dalam sebuah konten itu. Tapi mungkin beda dengan partai-partai lain. Nah, ini gimana nih Pak Ardian melihatnya? Ya itu tadi itu tantangan medianya di situ. So tadi memang dia tarik menarik antara istilah ownernya ya dengan wartawannya nih. Wartawannya oke lah dia profesional ya, tapi si owner nah titipan ini sering. Nah itu adalah istilahnya fenomena lapangan ya yang harus kita ya, jadi sebenarnya kuncinya pada kreativitas. Jadi sekarang kan wartawan itu kan udah bilang profesional gitu ya. Nah, petugas profesional. Mereka harus kreatif. Kreatifnya itu ya misalnya dibungkus dalam hiburannya ya, kemudian di sana juga jangan lupa amanah edukasinya itu tetap ada ke situ. Nah, jadi ini kan ada pembagian-bagiannya kan. Nah, dalam pembagian tersebut disitulah dia membuat itu tadi. Jadi jangan terlalu vulgar gitu, karena yang masalah mungkin yang si calon ini ya dia ingin menang. Ya kan? Jadi istilah kampanye lah, mulai dari kampanye. Nah yang ini ya si wartawan ini kan punya tanggung jawab dengan media ini bahwa dia bukan itu tapi edukasinya, tapi dia penting edukasi tentang kepemimpinan. Nah ketika dia bicara edukasi tentang kepemimpinan, apa yang dikehendaki oleh yang bersangkutan, apa yang diinginkan oleh masyarakat, nah keseimbangan ke situ. Harus ada keseimbangan. Jadi masyarakat misalnya ingin memilih pejabat atau pimpinan yang kreatif ya gitu, yang pinter gitu. Nah bagaimana mengeksplor orang-orang seperti itu? Nah permasalahan mungkin muncul kalau seandainya orang ini mampu dia untuk melakukan itu, tapi dia secara intelektualnya kurang. Nah bagaimana caranya? Nah ini kreativitas menunggu nih. So begini, orang kadang-kadang dia secara intelektual kurang ya, tetapi secara keterampilan dia bagus, hebat.
Contohnya misalnya wirausaha itu. Dia kan orangnya mau cepet aja tuh. Interaktifnya bukannya kurang, tapi dia mau cepet gitu ya. Iya, betul. Nah ini kan kelebihan juga gitu ya. Kelebihan, nah bagaimana? Jadi jangan sampai mengatakan bahwa mereka itu, wah ini asal-asalan. Belum tentu gitu. Sebab kita seperti sekarang kita ketahui dengan krisis moneter yang tinggi sekarang ya, itu justru yang tingkat UMKM itu yang kuat. Nah jadi artinya begini, semua calon itu mempunyai kelebihan. Gitu. Nah sekarang tantangannya bagaimana supaya kelebihannya itu diangkat ya supaya masyarakat mengetahui supaya dia bisa memilih ini lebih ini cocok nggak dengan situasi sekarang, apakah ini yang saya inginkan. Nah membuka itu yang paling penting gitu. Juga sebenarnya pelajaran ya kepada si calon juga supaya dia memahami apa maunya masyarakat itu. Betul. Nah di sini terjadi ya dialog lah ya, dialog yang positif antara apa yang dikehendaki masyarakat dengan apa yang bisa disajikan oleh ini tadi. Nah yang membuat ininya, medianya, ya itu tadi, penyiaran tadi, media presiden tadi, gimana supaya ini bisa ketemu sehingga yang terjadi masyarakat itu tidak anarkis gitu. Oh Bapak ini bagus begini. Jadi mereka itu dalam keadaan yang nyaman gitu ya, dan bisa berpikir rasional gitu. Jangan sampai mereka itu dibawa dalam suatu situasi yang mengarah kepada suatu pihak yang mengakibatkan terjadi keanarkis. Anarkisnya begini misalnya, wah Bapak ini tidak benar katanya, wah ini tidak beres, nah itu kan salah. Tapi kalau ada pencerahan, saya nggak mampu, misalnya saya pendidikan saya biasa saja, tapi alhamdulillah saya sudah membuka sekian ribu UMKM. Nah seperti contohnya, wah Bapak ini hebat nih, orang terampil nih, perlu nggak kita begini? Nah gitu. Jadi lihat dari segi positifnya, ada positifnya itu diangkat. Ya, jangan diantum Bapak ini, wah ini kurang bagus nih. Apalagi misalnya penyiarnya nekat nih gitu ya, misalnya, Bapak ini pinter tapi ya kayaknya kurang leh. Nah itu bahaya itu, nggak boleh begitu. Gitu. Baik, memang dibutuhkan seperti itu ya untuk masyarakat membutuhkan seperti itu dan media juga memang harus sekreatif itu untuk mengedukasi masyarakat. Oke. Pak Hefriyadi sendiri saya bilang tadi itulah salah satu peran dari masyarakat juga ya, dari kita juga, dari KPID sendiri juga membuka peluang juga untuk masyarakat melapor, membantu KPID perpanjangan tangan ya, khususnya di daerah-daerah ini gimana nih teknisnya Pak Hefriyadi? Ya kita juga ada line WA ya untuk di ya media sosial kita juga aktif gitu ya, bisa disampaikan ke WA kita begitu ya supaya ya aduan-aduan dari masyarakat ini bisa kita tindak lanjuti. Kalau untuk TV di kita di Palembang itu bisa kita monitor begitu ya dengan alat monitoring kita di record tadi saya sampaikan tadi. Tapi kalau di daerah lain agak kesulitan kita. Tapi memang isu-isu konten ini ya lebih banyak ke nasional sih ya. Sebenarnya lokal nih masih agak tertib gitu ya. Kita ini ada 20 yang sudah ke digital, ada 23 lembaga penyiaran swasta lokal yang sudah hijrah ke digital. Nah ini juga jadi tantangan ke depan gitu ya. Karena semakin bervariatif ya tentu ke depan ini TV akan makin banyak begitu ya. Yang akan bermunculan TV-TV baru karena di Jakarta. Digital, ya, karena digital. Di Jakarta saja kemarin Ketua KPU itu mengatakan ada berapa ya? Sekitar 60-an ya yang TV-TV baru gitu ya yang yang sudah bersiaran digital begitu ya. Nah, ini jadi tantangan kita tersendiri, artinya dengan banyaknya media yang muncul hari ini, khususnya media lembaga penyiaran ini, maka semakin banyak juga peluang orang-orang yang nanti bertarung dalam kontestasi politik 2024 ini untuk menampilkan dirinya di situ. Oke, nah, baik. ini yang harus jadi tantangan terberat. Kata Pak Gubernur itu berat KPID ini ke depan. Betul, karena ini udah mau pemilu, kemudian digital, apalagi ada yang YouTube itu ya. Nah, ini yang kita akan break lagi nih Bapak-bapak. Kita harus kembali, pemirsa silakan untuk Anda di 071131145 Bapak. Tetaplah bersama kami. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Ujian netralitas media masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 di segmen terakhir ini Pak Efriandi dan juga Pak Ardian. Memasuki tahun politik 2024, bagaimana masyarakat juga harus menyikapi konten-konten media, apa yang harus masyarakat lakukan ketika menemukan suatu pelanggaran-pelanggaran, atau mereka juga harus bagaimana sih melihat netralitas dari media itu, ikut mengontrol dari media itu sendiri Pak Ardian? Ya, kalau kita lihat memang itu kesadaran masyarakat yang penting perlu diangkat ya, sehingga mereka tahu ini hak mereka. Contoh misalnya kalau seandainya apa sih rambu-rambunya gitu. Nah, masyarakat kan nggak tahu ya. Tapi kalau mereka disosialisasikan aturannya, nah barangkali mereka ada berani gitu ya. Bagaimana caranya, kemudian kalau seandainya itu diperlukan apa, bukti atau apa begitu ya. Nah, itu bisa mendorong mereka ke sana. Nah, kemudian juga begitu juga dengan ininya medianya itu sendiri. Sebenarnya dia kalau misalnya kan ada beberapa contoh dulu ada yang mengklaim bahwa inilah apa namanya misalnya penyiaran pemilu, misalnya radio pemilu, misalnya gitu ya. Nah, dia harus konsisten. Gak apa-apa dia mengklaim begitu, tapi mulai dari sekarang seperti ini ya, dia akan menyampaikan misalnya bagaimana partai yang baik, nah itu terus gitu. Jadi masyarakat tuh ingin tahu, oh kalau saya ingin tahu pemilu ke radio ini. Nah, jangan hanya secuplikan saja gitu, seminggu cuma sekali misalnya gitu, terus mengklaim dia bahwa dia media pemilu. Jadi tujuannya untuk nyari iklan aja nanti. Nyari iklan aja. Padahal itu nggak apa-apa kan sebenarnya apa. Nah, di sana masyarakat tuh menjadi tertarik dia. Misalnya contoh gini, anak-anak muda sekarang ya. Nah, misalnya pada waktu segmen itu bila perlu mereka diundang. Nah, itu menarik loh. Ya, mereka bicara gimana ininya, bagaimana tanggapan mungkin dari partai politik. Terus ini bagaimana sehingga mereka itu tahu, wah kalau saya ini buka radio ini. Nah, kalau radio ini tentang programnya saja nih. Kalau radio ini tentang anak mudanya. Nah, begitu. Jadi harus dibuat seperti itu. Jadi untuk edukasinya itu artinya jangan sampai hanya melihat tadi hanya pencoblosan saja. Betul. Tapi mulai dari awal sih bagaimana melek politiknya itu paling penting. Melek politiknya bagaimana, kemudian peran dari media. Jadi kalau dia lakukan itu sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang, sebenarnya mereka netral sebenarnya. Sebab kan mereka kan tidak mengarahkan ke ini ya. Tapi dia, bagaimana menyediakan suatu siaran yang bermutu, nah itu yang tantangannya. Ya, tantangannya di sana gitu. Betul. Jangan sampai begini, contohnya misalnya dia membawa pembicaranya hanya orang yang hanya mengerti politik sekilas saja, tapi diberi ruang sebagai narasumber. Nah, itu yang berbahaya. Itu berbahaya. Ada yang salah ini tahu-tahu misalnya kadang-kadang ini di orang lain ini. Nah, mulai ini ngomongin ngawur-ngawur. Yang kena penyiarannya yang kena gitu. Dia karena dia memberikan ruang untuk itu kan. Nah, di sini yang harus hati-hatinya di situ. Nah, cara kita meng-create-nya ini itu yang paling penting. Bagaimana cara menarik masyarakatnya itu. Jadi, apakah itu perlu selalu pakai dana? Belum tentu. Nah, itu belum tentu. Seperti tadi kan kita hanya ngundang saja gitu. Mereka bicara di sana kan nggak perlu, apalagi mahasiswa-mahasiswa kelompok-kelompok muda ya, yang mereka
ada perhatian pada pemilu, pada demokrasi. Nah itu berilah ruang seperti itu. Nah sekarang siapa yang mengendalikan? Ya itu tadi MC-nya di penyiaran itu. Bagaimana cara dia ini? Oleh karenanya barangkali juga ini perlu juga nih ya diadakan semacam dewan pers atau apa gitu ya untuk pencerahan bagi wartawan-wartawan masalah politik itu. Ini penting sekali supaya mereka tahu ini. Sebab kan wartawan ini kan sebenarnya manusia Superman nih. Ya kan kenapa? Setiap masa dia harus tahu gitu. Padahal pendidikan dia kan belum tentu di situ ya. Betul. Nah, ketika terjadi suatu masalah kan tidak menuntut sarjana apa gitu. Nah, disinilah perlu pemerkayaan bagi mereka itu. Jangan sampai mereka terjebak pada logika-logika yang umum atau logika yang sederhana. Nah, ini perlu pencerahan seperti sekarang kan mereka perlu diperkaya pengetahuan mengenai politik, mengenai demokrasi, mengenai partai politik. Betul. Nah, sehingga ketika mereka tampil, wah mereka piawai gitu. Untuk dalam menggali ini ya situasi dan membina situasi. Nah, itu yang paling penting gitu. Ketika kalau liputan ke lapangan juga nggak ngeliput yang itu aja gitu ya. Banyak angle-angle lain yang bisa diangkat dari Bisa situ. diangkat, betul ya. ya. Untuk mencerdaskan masyarakat pastinya. Nah, Pak Efriadi dari KPID sendiri sih untuk lembaga penyiarannya sih lebih bagaimana nih lembaga-lembaga penyiarannya menghadapi 2024 ini? Ya kalau secara spesifik kami belum mengadakan pertemuan ya rapat gitu ya, tapi ini juga sudah sempat ada yang singgung-singgung soal bagaimana pemilu di 2024 ini ya. Kami juga belum bisa bertindak begitu ya, belum bisa melakukan sesuatu karena memang di pusat juga belum ada turunan dari pusat karena kami kan ada KPI pusat begitu ya yang yang nanti diturunkan ke kami, baru nanti kami bisa jalankan apa yang di MOU-kan antara 4 lembaga tadi, KPU, Bawaslu, kemudian KPI dan Dewan Pers gitu ya. Nah itu kalau sudah turun itu ya kita akan bergerak begitu ya untuk bagaimana nanti ke medianya. Kalau sekarang bergerak nanti agak itu juga gitu ya, agak ketakutan juga nanti media ini ngapain nih KPID ini buru-buru gitu. Tapi paling tidak kita sudah sounding, mengingatkan ke mereka. Makanya saya bilang tadi ini kami 2 bulan ini akan coba untuk radio-radio di Palembang, di lokal begitu ya, untuk kita bisa melihat arahannya kemana. Nanti kita akan singgung juga soal pemilu 2024 begitu ya, supaya ke depan ya media betul-betul memang bisa profesional mengedepankan kepentingan publik gitu ya. Yang disampaikan Pak Ardian tadi soal edukasi juga ke masyarakat, partisipasi politik dalam masyarakat supaya meningkat dari periode 2019 ke 2024 ini ada peningkatan, tidak lagi stuck di ini. Kalau bisa mencapai 90% pemilih ya Pak. Tiap daerah itu luar biasa. Media yang berperan besar semua gitu ya, tidak media penyiaran saja, semua media massa begitu saya pikir bisa bertanggung jawab untuk mengedukasi ke masyarakat. Nah, ya yang agak susah ini incumbent nanti ke depan. Karena incumbent sebelumnya pasti sudah diulik-ulik nih sama media. Maka saya bilang tadi kalau medianya sudah punya kepentingan repot gitu ya. Nah, ini yang kita akan hati-hati juga supaya nanti tidak dituntut balik gitu KPID ketika nyerang ternyata wah ini nggak sesuai. Nah maka kita harus berhati-hati. Kami sangat selektif sekali untuk menyatakan bahwa konten ini melanggar P3 SPS. Jadi kami tidak serta-merta hanya untuk pengen tampil saja begitu, tidak. Tapi memang betul-betul kita berikan teguran tertulis itu kalau memang sudah betul-betul mereka ditegur lisan tidak bisa, maka kita akan lakukan teguran tertulis. Kita kan ada 4 gitu ya, sanksi teguran tertulis, kemudian kedua dan ketiga sampai ke 4 itu kita bisa rekomendasi untuk penghentian program itu sampai pencabutan izin, kita minta rekomendasikan ke kementerian. Nah, jadi apalagi ini berkaitan soal pemilu 2024, maka pasti akan keras. Kita akan gencar kepada lembaga penyiaran supaya betul-betul memang bisa di tengah-tengah posisinya, tidak memihak ke A dan ke B, meskipun kadang ya saya disampaikan tadi ownernya ada kepentingan partai atau bahkan ketua-ketua partai begitu ya. Tapi memang secara administratif sih tidak tertulis loh Pak sekarang sudah. Jadi mungkin sudah melemparkan ke anaknya entah ke siapanya begitu ya. Tapi memang image-nya hari ini ya tidak bisa hilang bahwa ini loh pemilik media ini adalah ketua partai misalnya begitu kan, atau pengurus partai politik, itu tidak bisa hilang sampai hari ini. Tapi secara administratif sudah tidak banyak yang seperti itu begitu ya, karena tapi sudah secara dilempar. konten kalau KPID melihat masih sejauh ini masih netral aja.
Kalau kalau kita di lokal nih masih terkategori netral ya, belum ada ini ya, maka pemilu dan pilkada dan pemilu kemarin di 2019 juga tidak ada yang media yang melanggar begitu ya. Apalagi kalau kemarin mereka berdiskusi dulu dengan kita, padahal kita tuh dihilir kan tadi kan, melihat sudah tayang baru kita ini, tapi ada diskusi dari tim SES, kemudian KPU daerah berdiskusi dengan kita, ya kita berikan masukan. Karena kita ke KPU itu gencar, dan kemarin memang diundang KPU untuk ngisi soal iklan waktu itu. Iklan ke calon-calon yang akan kontestasi kemarin. Baik. Gitu. Pak Ardian, pesan-pesan juga untuk mungkin calon partai politik atau calon caleg-caleg nanti yang akan beriklan gitu di media penyiaran ini bagaimana? Iya. Kalau kita lihat memang kalau sekarang kita belum bisa mengatakan kampanye ya, karena masih jauh dan startnya itu belum dibuat. Jadi saya rasa, tapi ini bukan berarti kemudian kita bisa mensosialisasikan diri. Nah ini penting pada calon-calon itu ya, silakan sosialisasikan diri, partai-partai baru sosialisasikan diri melalui advertorial itu, gitu kan, ada tempatnya. Jadi dia tidak melanggar. Nah, yang perlu diperhatikan adalah begini, ini adalah momen sejarah bagi bangsa Indonesia ya, di mana di 2024 nanti itu akan dipilih secara serentak, eksekutif dengan legislatif. Nah, besarnya ini juga akan membuat suatu hiruk pikuk di media. Kalau seandainya kita masuk hiruk pikuk itu, nah saya ingatkan aja kepada para calon-calon, itu tidak akan efektif. Masyarakat bingung kalau ada orang 100 beriklan. Nah, jadi makanya dari jauh hari tadi, advertorialnya dari jauh. Jangan pada waktu masa kampanye itu. Masa kampanye kan sekarang dikurang, kalau saya 3 bulanan ya. Nah, itu kalau dia 67 partai politik itu sah semua. Itu bertingkat itu. Pusing mulai lah ya. DPRD kabupaten, provinsi, sampai ke itu berapa ribu orang yang masuk ke sana. Mungkinkah masyarakat bisa mengingat sebanyak itu? Nah, ini. Jadi di sini diharapkan ke depan juga edukasinya itu bukan hanya edukasi untuk dalam pengertian mensosialisasikan orang-orang yang akan sebagai calon, tetapi juga edukasi melek politik secara umum. Nah, ini yang dipentingkan. Sehingga masyarakat nanti paham tidak hanya hak dia, tapi kewajiban dia dalam rangka untuk menjaga negara ini, memilih pemimpin yang terbaik. Baik. Terima kasih Pak Ardian, terima kasih juga Pak Hefriadi. Mudah-mudahan dengan salah satu kampanye kita saat ini di media penyiaran TVRI Sumatera Selatan ini bisa sama-sama mengedukasi masyarakat di Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak-Bapak, waktu kita sudah habis. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.